harus kita tunjukkan bahwa kita menjadi seorang ini ya nggak harus gitu kan. Gitu. Tapi kalau tim ruqyah kan beda gitu. Tim praktisi hipnoterapi juga beda gitu kan. Memang medianya itu adalah dipraktekkan di depan pasien, sama dengan dokter itu kan sama gitu. Intinya itu Jangan percaya kan Mas? Sesuatu yang diyakini oleh kaum santri bahwa ini program ini apa gitu barokah dari guru. Nah, kalau segi saya pribadi membacanya tinggal menilai aja. Hipnosis ini kan masuk di ranah hipnosamanik. Hipnosamanik ini banyak faktor yang dikatakan faktor sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita masuk di konten Molam ini namanya. Molam saya baru nemu barusan ini. Molam itu ngobrol lebih dalam. Ngobrol lebih dalam. Alhamdulillah belum ketemuan Mas Wahid Sulaiman. Mas ini beliau Sohibul Jadab. Pemilik atau apa namanya ini? kenapa nih? Pengasuh, pemilik, apa pencipta? Presiden ya? Presiden, oke. Presiden Jazab. Presiden Jazab. Wahid Sulaiman. Ini Mas Imroin. Beliau praktisi apa? JRA? Hipnoterapi. Terapi. Oh, sana JRA? Betul. Oh. Kebetulan dengan JRA. Tidak. Iya. Tapi lebih tentang apa Mas Hipno itu Mas? Jadi hipno itu semacam lebih ke psikologis. Jadi pembahasannya emang ranahnya yang batas di psikologis saja. Psikologi. Karena harus dibedakan antara psikologis dengan fisik. Berarti bisa mempengaruhi psikologi orang, Bro? Sangat bisa, karena emang tugasnya Hipnotis masuk hipnoterapi. Nah, Ada berapa jenis hipnoterapi ini? kalau hipnoterapi Saya boleh nyambung rokoknya nggak Mas? Nggak punya rokok ini kelas ini. jadi Acur. kalau hipnoterapi itu memang penyembuhan yang memakai teknik hipnosis. Terkait dengan macam-macamnya ini banyak teknik yang memang. Dan kalau hipnosis ada hipnosis ada hipnosis samani, ada hipnosis parenting, teaching, dan sleeping, macam-macam banyak lagi. Hipno ini nopo apa ada kesamaan dengan teater tuh? Sana. Baik. Berbeda nih. Jadi kalau hipnoterapi itu pengobatan dalam sisi psikologi aja. Nah, Kalau teater? kalau jadab ini non fisik dan juga fisik juga. Masih mempengaruhi berarti. Jazab itu punya ide saking pundi jenengan. Bisa membuat jazab kan kalau kita santri itu jazab itu cenderung ke gila Mas. Oh gitu. Oke. Jazab itu orang-orang gila yang gilanya kepada Allah gitu. Tapi orang umum menyebutnya ya gila gitu. Sudah nggak sama dengan manusia yang lain. Kenapa jenengan ada Kalau kejadapan apa gimana nih? jadi jadab itu diadopsi dari kita sering korektor sarkubia. Oh, satu dia, oke. Yang mana tempat yang kita sarkob adalah orang-orang yang jadab-jadab tuh. Itu sarjana kuburan ya? Sarjana kuburan. Jadi model-model bahasanya kelakuan. Kelakuan. Oh gitu ya. Kelakuan. Sami dengan kelakuan. Kelakuan hampir sama. Nah, muncullah di situ majelis jadab itu kan apa ya, tidak hanya kita cinta aja ke Rasulullah, tapi di atasnya cinta ke Rasulullah. Saking cintanya sampai gilanya. Gilai berarti. Ilmu hipno
Termasuk apa jenis apa? Jadi kalau dalam ilmu hipno, bagaimana cara untuk menanam belief, keyakinan. Jadi emang keterkaitan psikologis ini ada psikologis, ada keterkaitan dengan batin atau keyakinan yang disebut belief. Bagaimana caranya menanam atau sering dikatakan doktrin. Nah, bagaimana keyakinan suatu kegiatan tersebut yang ditanam dalam keyakinan atau belief tersebut sehingga dia sebagai ini adalah hak milik saya gitu. Tanpa seizin saya tidak ada sampai seperti itu. Meskipun itu ada bacaan-bacaan mungkin Ki. Kan ada bacaan khusus lah Mas mungkin. Bacaan bagi saya dalam psikologis adalah hanya menanam, memperkuat, hanya menanam dalam keyakinan. Karena gini, kalau keyakinan ini serta-merta hanya bersifat sugesti atau hanya perintah atau hanya kalimat, ini tidak ada yang memperkuat belief, keyakinan. Sedangkan belief itu mau tidak mau harus ada syarat, gitu. Oh, jadi sesuai di jadwal itu ada ritual khusus. Suhu. Tuh. Jenis JRA. Kalau JRA kan suhunya itu dinampakkan ke pasien, dituntun dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat suci Al-Quran, gitu kan itu. Kalau kita kan enggak itu, dengan sembunyi-sembunyi, dengan sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan ada pasien, misalkan sakit ini, oh ya sudah, nah, kita ritualnya itu di balik layar aja, gitu aja lah. Bisa. Pasti menggunakan mungkin semacam jenis hadam. Enggak lah. dengan wirid aja. Hampir sama sebenarnya gini. Kalau hipnoterapi sama dengan JRA itu kan itu hampir sama lah, hampir sama. Intinya kan menyembuhkan seseorang. Gitu. Tapi kalau JRA itu murni ke non medis yang bersifat psikologi. Tapi kalau misalkan JA itu adalah menyembuhkan penyakit seseorang memang dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Dan itu pun dituntun, pasiennya dituntun memang itu untuk meresapi itu hampir sama, hampir sama gitu. Nah sedangkan kalau kita beda gitu, hampir dari persamaan itu kita ada sisi lain yang nggak sama memang. Ada ramuan khusus. Jadwalnya menyembuhkannya itu belakang layar tanpa orang ini tahu. Tanpa orang ini tahu. Tapi nanti ada media-media yang disuguhkan pada pasien. Oh kayak gini. Nanti seperti ini ya itu aja. Jadi ada semacam aturan. Ada harus aturan. begini. Gitu. Mungkin itu yang mempengaruhi Mas Ki. Yang mempengaruhi beliefnya. Kalau model setup sebenarnya saya kan juga kurang paham. Hanya saya sesuai opini saya gitu. Bagi saya sih hampir seperti itu, hampir mirip seperti itu. Cuman kalau dalam hipnoterapi emang syarat mutlaknya emang harus mau, istilahnya harus ada akad menyaunya. Meskipun akad mau itu tidak secara langsung, kalau saya mau tidak. Namun ketika pasien yang kita sebut pasien ini datang ke kita, ini adalah akad mau. Ini adalah salah satu akad mau dia. Dan tidak serta-merta kalau hipnoterapi ini orang apunten untuk penyembuhan orang ini yang sifatnya kita terus di jalan langsung kita sembuhkan di situ tanpa dia ada ikatan mau atau tidak seperti itu kan Nggak bisa gitu. bukan berarti tidak bisa, tapi harus bisa langkah harus mempengaruhi dulu dalam segi dia kenyamanannya, dia mempercayai dengan kita, kedekatannya gimana, itu yang harus kita bangun gitu. Setelah itu baru langkah mempercayai. Potong jatah tuh, satu orang bisa misalnya kita dengan jalan baru kita pulang. Tergantung orang ini ingin meminta kita untuk menyembuhkan apa enggak. Sama juga, sama. Artinya memang tidak ada semacam paksaan. Nah kalau di kita itu kalau di jadwal itu kan gini, arahnya itu adalah untuk memperbaiki spiritual itu aja, memperbaiki spiritual.
kita mengarahkan seseorang itu untuk para jamaah itu supaya dalam sisi spiritual ini dalam hal apapun intinya kan satu Tuhan seribu jalan intinya di situ arahnya kan di situ. Jadi tidak hanya cinta saja kamu pada Allah, pada Rasulullah, atau para ulama-ulama atau wali-wali Allah, tapi juga gilalah kamu kepada Allah, Rasulullah, dan para wali-wali Allah. Kalau dengan kegilaan itu, maka gampang sekali seseorang ini sembuh dan waras ya. Sembuh dan waras gitu. Dengan menggilakan orang dulu. Digilakan dulu orang ini. Kalau nggak gila nggak bisa ini orang ini. Apa sama dengan giling tadi? Menggilakan orang itu. Sama-sama. Jadi gini, emang betul. Terus mengatakan harus ditanam dulu. Setelah sudah dapat, karena itu kalau saya menjelaskan bagaimana cara untuk menanam dulu, setelah dia punya rasa ingin nyaman, pikiran ini kata orang awam itu membuka open, maka sesuatu sangat mudah untuk dibuka. Kalau yang tentu, saya pernah melihat waktu ini bukan operasi ke orang tanpa dia baca-baca. Tahu apa yang dilakukan di oke ini kita dulu. Apakah kita seperti itu? Nah, kalau metode kita itu lain dari terapi ataupun di ya tidak ngomong titip aja. Jadi kalau ruqyah, kalau di ruqyah itu memang proses penyembuhannya itu dengan bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dianjurkan pasien ini harus muntah. Dianjurkan malah. Ada penganjuran. Ada penganjuran. Walaupun mungkin nggak disebutkan. Iya, kalau misalkan tidak muntah maka sugestinya ini nggak masuk. Ukuran keberhasilan ini Dimuntah. Nah, semakin muntahnya semakin banyak, itu semakin sugestinya untuk kesembuhannya itu semakin tinggi. Gitu. Atau tujuannya ini masuk Intinya di situ sama dengan orang-orang supranatural menyembuhkan seseorang itu kan intinya penanaman sugesti. Sama dengan hipnoterapi, sama yaitu penanaman sugesti. Intinya yaitu adalah pasien itu pergi ke siapapun itu dokter atau supranatural yang penting punya menanamkan keyakinan dulu kalau bahasa di Filipina. Itu kalau yakin sudah separuhnya itu sudah sembuh, tinggal kita menyembuhkan tinggal separuhnya toh. Meskipun dikasih bacaan apapun sudah insya Allah itu sudah sembuh dengan sendirinya. Walaupun bacaan seaneh mungkin. Seperti kulhunjung sang. Yes. Emang kita dalam segi psikologis emang apa ya yang harus diperkuat itu adalah latar belakang si pasien, bukan mempertahankan diri kita. Dalam artian gini, oke lah, saya non spiritual, tapi kalau saya sebagai terapis, maka mau tidak mau saya harus mengikuti seorang pasien. Pasien ini masuk dalam spiritual atau dalam konteks umum, maka saya harus masuk dulu dalam dunianya mereka. Bisa mengepaskan situasi dulu mungkin Iya. ya. Oh, orang ini Jangan- muntah. Kita nggak bisa serta merta. Oh kita, kalau kamu agamis, ya jangan harus ini. Ya, maka tidak akan terjadi konektif dengan kita saja. Makanya saya juga bisa seolah-olah Orang itu ada ilmunya mas sama gini-gini mas. saya tidak. Orang yang membaca atau mengasumsikan saya punya ilmu atau saya sendiri dan lain sebagainya. Nah itu kan segi dalam psikologisnya mereka saja, sebatas asumsinya mereka. Bagi saya sih, silakan. Ini semakin kamu mendalami saya sebagai orang saksi, ya ini maka semakin kuat seperti yang bisa masuk. Berarti itu dasarnya orang banyak kali ini psikologi gitu berarti gitu. Psikologi ya. Kan dasar itu dasarnya ngerti. Apakah ada harus sekolah dulu kemudian Enggak, harus riado dulu lah. Harus riado dulu. Latihan supaya yang tentu harus punya guru kan gitu. ya ada sanad keilmuan, ada saya keilmuan. Kalau di ilmu psikologi jangan percaya kan mas. Sesuatu yang
diyakini oleh kaum santri bahwa ini kodam, ini apa gitu, barokah dari guru. Nah, kalau segi saya pribadi membacanya tinggal menilai saja dari kacamata yang mana yang kita harus menilai. Kalau ini kembali ke kacamata psikologi, maka muncullah bahasa ilmiah. Karena yang mau diterima mau tidak mau, psikologi adalah ilmiah. Gitu. Kalau ini kembali ke dunia kacamata spiritual, maka yang terjadi ya azab, ya seperti itu. Tapi meyakini ada sesuatu loh, itu meyakini. Saya sebagai manusia beragama meyakini hal itu. Enggak, artinya maksud saya itu bahwa ada orang misalkan maksud jazab ini bisa menimbulkan dengan Saya meyakini bahwa setiap semesta ini pasti ada faktor X. oh gitu. Walaupun di psikologis Saya gitu ya. meyakini gitu. Mungkin psikologis itu yang dihasilkan dari Rianto mungkin. Nggih. Faktor X-nya itu kalau di santri itu ada Riantonya. Karena kita pun juga mau tidak mau berhubungan juga dengan faktor X. Lebih banyak pasien apa mas? Kalau mas? Karena kembali lagi ya, sesuatu yang betul-betul keterkaitan dengan psikologis. Saya selalu menerima pasien itu gini Bos. Akan saya analisis. Setelah analisis itu akan ini menentukan ini psikologis, maka saya akan mau untuk menganalisa. Kalau ini jauh dari psikologis, maka saya berusaha untuk tidak menerima. Karena jangan sampai kita itu berupaya, karena banyak ya seorang terapis itu memaksakan diri dengan keilmuannya seolah-olah semuanya mampu untuk diselesaikan dengan ilmu. Padahal nggak semuanya bisa. Karena nggak ada satupun seorang terapis, seorang dokter yang akan jamin kesembuhan pasti. Seperti itu. Apalagi jauh dari keilmuannya, ini kan juga Kalau Majelis Jazab itu kan yang saya tahu, saya pernah diajak model itu seperti pengajian gitu. Nggih. Apakah setiap bulannya begitu kemudian Oh, ada enggak. pasien apa? Oh, enggak, itu hanya majelisan itu hanya media untuk memperkenalkan si jadwal. Adapun nanti kalau misalkan ada tertarik untuk ini ya kita inilah gitu melayani. Nanti kalau dinamis sebutannya apa? Praktisi atau? Oh enggak. Kalau praktisi enggak lah. Kalau praktisi nanti masuk di ranah hipnoterapi sama rupiah, kita di luar itu. Apa namanya? Praktisi ahli bukan? Atau tenaga ahli kan? Nakes gitu ya? Iya. Nah, Jadab ini memang ada, saya tertarik dengan orang yang paling kuat di dunia ini ada 3. Yang pertama itu orang paling kuat di dunia itu ada 3. Yang pertama itu yaitu orang kaya. Orang kaya itu kuat. Ya. Orang kaya itu kuat, itu kan? Itu. Terus kemudian yang nomor 2 itu adalah orang yang punya jabatan. Gitu. Orang yang punya jabatan. Yang 3 itu adalah orang gila. Wis, nggak ada wis ketiga sektor ini yang mengalahkan orang paling terkuat di dunia itu nggak bisa. Secara manusiawi. Secara manusiawi gitu. Makanya kalau seseorang itu sudah gila bisa, itu sudah jatuhnya cinta gitu. Tapi bagaimana dengan pendapat orang? Wah itu bener-bener itu gila. Salsa Melo itu. Nah, itu kan asumsi. Itu sering gitu kan? Sering banget Atau itu. dibully atau Oke, dengan bully itu kita itu semakin semangat untuk menunjukkan kekuatan kita. Lek ada bully itu kayak iklan sedep. Tapi maksudnya gimana? Kalau praktisi hipno ada hipnoterapis. Oke. Kalau rupiah ada macam-macam lah. Kalau jazab ini maksudnya di ranah apa? Suwukers. Iya, suhu termasuk suhu lah. Suwukers. Termasuk suhu. Dan suhu itu tidak ditunjukkan pada untuk untuk prakteknya itu kan tidak ditunjukkan pada khalayak umum. Beda memang. Kita pinginnya itu yang ada satu kamar gitu untuk
melayani pasien ya sudah di situ aja kita anunya itu. Dan nanti pasien itu nggak paham apa yang kita lakukan. Ya, nggak paham yang kita lakukan. Memang nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu dan tidak harus kita tunjukkan bahwa kita menjadi seorang ini ya tidak harus gitu kan. Gitu. Tapi kalau tim ruqyah kan beda gitu. Tim praktisi hipnoterapi juga beda gitu kan. Memang medianya itu adalah dipraktekkan di depan pasien sama dengan dokter itu kan sama gitu. Intinya itu sebelum dikasih obat itu kan kita menggali dulu persoalannya gitu kan. Kita menggali sama dengan hipnoterapi juga sama, digali dulu persoalannya apa. Kalau sudah tahu persoalannya itu di titik ini lah baru kita itu masuk ke pasien itu dengan sisi psikologi. Kalau hipnoterapi langsung tel gitu. Kita menggunakan metode itu berbeda. Sama gitu. Metode curhat. Kalau boleh tahu, yang dimasukkan di kamar itu apa yang Anda lakukan? Kalau boleh tahu. Ya apa ya, melakukan berit-berit sebagaimana yang sudah kita dapat amalia dari guru kita gitu, dari mbak kita, dari orang-orang tua kita gitu. Tapi yang penting bahwa hal kayak gitu itu kalau versi supranatural itu hal kayak gitu tuh nggak ada yang ngajar, itu alamiah, mohon maaf, yaitu dari mbak kita. Kalau ada aliran darah ke situ, nah itu gitu. Jadi ini kalau di saya ya, kalau di hipnoterapi itu memang ada pelajarannya, karena memang dalam sisi ilmiah itu memang ada sisi psikologinya. Ruqyah juga sama, bisa belajar. Tapi kalau suwu itu tidak ada pelajarannya, memang turunan gitu. Sama dengan dukung pijat, itu kan turunan. Bentukan nyukur itu kan turunan. Nanti siapanya Mas kalau dari psikologinya? Keturunan ini benar-benar bisa nyuwuk. Kalau saya, Kok saya nggak bisa nyuwuk? Saya nggak bisa nyuwuk. kembali lagi ya, kalau saya pribadi untuk menilai hal seperti ini, apa ya, asumsi dari pasien ini yang sangat kuat gitu ya. Jadi kadang gini guys, ada seorang ini meyakini kuat dari turunan tersebut punya kelebihan. Ini yang karena adat kita tadi kuat gitu loh. Ini yang akan secara otomatis akan membawa sugesti Kepada diri sendiri. kepada diri sendiri, sehingga muncul kepercayaan, muncul keyakinan, muncul dan lain sebagainya. Ini akan memperkuat sendiri, sehingga gaya dan lain sebagainya akan berjalan dengan alamiah gitu. Berarti harusnya saya juga bisa dong. Kalau Ya. mendeklar, kalau Gus mau mendeklar, Ya. saya adalah orang sakti, nanti akan muncul gaya-gaya gitu loh. Itu alamiah sendiri. Gitu. Apakah itu berhasil? Oh alam tergantung si pasien mau kepercayaan itu masuk dalam ranah yang itu apa tidak. Tapi yang paling penting mungkin dari program ini pasien ini punya keyakinan. ya. Gitu Mas. Sangat kuat gitu. Karena apa ya, gaya dan praktek ada di situ kan. Gitu. Karena saya siapapun gitu. Saya juga pernah konsultasi dari daun. Saya pergi, saya cuma menurut daun, tak ketemu di bibinya dapat beberapa jadi sembuh. Kan secara itu nggak masuk akal harusnya. Jadi Saya emang sendiri nggak masuk akal. Bisa sembuh gitu. ini kalau saya Kapan menjelaskan itu nyembunuh. dalam teori hipnosis tuh. Hipnosis ini kan masuk di ranah hipnosamanik. Hipnosamanik ini banyak faktor yang dikatakan faktor X. Sebenarnya kalau mau dibuka tidak faktor X, tapi aku itu ilmiahnya. Gitu loh. Samanik ini yang sering dipelajari dalam dunia perkebunan. Oh ada sama itu. Tidak. Gitu. Nyatanya kita pernah membongkar, saya pribadi bukan membongkar ya, lebih ke sharing terkait dengan sosok orang kesurupan. Kalau emang secara alamiah kesurupan yang dikatakan ini sedih harus dilatih di sosok, maka setidaknya saya sulit berpikir saya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.
gaya itu saya mengolah menjadikan seorang supernatural, seorang paradigma ngacak lah Iki itu berarti. itu akan terjadi reaksi yang beda juga hasilnya dan itu terjadi. Luar biasa nih. Sepertinya ini programnya akan berat dan mungkin bisa kita lanjutkan lagi sampai ke segala macam. Siap, siap, Biasa siap. dengan topik luar biasa. Saya masih Putra. Terima kasih. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.